Erick Thohir beri komentar mengejutkan usai timnas Indonesia dibantai timnas Australia. Dibantai timnas Australia 5-1, Shin Tae-yong minta supporter tetap setia dukung timnas Indonesia. Timnas Indonesia kalah telak dari timnas Australia, Rahmat Darmawan kritik taktik Patrick Kluivert. Timnas Indonesia kalah telak 1-5 dari timnas Australia, debut yang memalukan Patrick Kluivert. Media Vietnam sebut harapan timnas Indonesia ke Piala Dunia hancur total. Erick Thohir beri komentar mengejutkan usai timnas Indonesia dibantai timnas Australia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberi komentar mengejutkan usai timnas Indonesia dibantai timnas Australia 1-5 laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang digelar di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025, sore waktu Indonesia Barat. Menurunkan skuad yang diklaim terbaik dengan arahan tim kepelatihan baru, timnas Indonesia mendapat pelajaran berharga dari timnas Australia. Gawang yang dikawal Marten Pas, dibobol 5 kali oleh penalti Martin Bailey pada menit ke-18, Nishan Velupillai menit ke-20, Jackson Irvine menit ke-34, 90, dan Louis Miller menit ke-61. Timnas Indonesia hanya mampu membalaskan lewat 1 gol dari Ula Romeni di menit ke-78. Kekalahan 1-5 ini merupakan kali pertama timnas Indonesia kebobolan 5 gol di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai laga tersebut, Erick Thohir menegaskan bakal tetap mendukung timnas Indonesia terlepas dari hasilnya. Mantan pemilik Inter Milan itu berjanji akan tetap bekerja keras membantu timnas Indonesia mewujudkan mimpi bermain di Piala Dunia. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang. Karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya, kata Erick dikutip dari akun Instagram pribadinya, Kamis, 20 Maret 2025. Saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada, sambungnya. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia terjun ke posisi kelima klasemen sementara grup C. Berikutnya, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa, 25 Maret 2025, malam. Dibantai timnas Australia 5-1, Shin Tae-yong minta supporter tetap setia dukung timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, turut mengomentari kekalahan timnas Indonesia pada laga tandang melawan timnas Australia pada lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menilai para pemain telah bekerja keras pada pertandingan tersebut. Shin Tae-yong mengajak supporter untuk tetap optimistis dengan peluang yang ada. Menurut saya, para pemain timnas Indonesia sudah bekerja keras, tetapi sayangnya hasil kurang maksimal, ucap Shin Tae-yong dalam acara nonton bareng di Plus 62 Cafe Universitas Atmajaya, Jakarta, pada Kamis, 20 Maret 2025. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia mengalami kekalahan telak 1-5 saat tandang melawan timnas Australia. Bertanding di Sydney Football Stadium, Sydney, gawang timnas Indonesia dibobol Martin Bailey pada menit ke-18, Nishan Velupillai pada menit ke-21, Jackson Irvine pada menit ke-34, dan Louis Miller pada menit ke-61. Ula Romeni sempat memperkecil kedudukan lewat gol pada menit ke-78, sebelum timnas Australia kembali memperlebar jarak lewat Jackson Irvine. Shin Tae-yong meminta supporter tak kehilangan harapan karena timnas Indonesia masih punya peluang ke putaran final tahun 2026. Timnas Indonesia masih memiliki 3 laga melawan timnas Bahrain, timnas Cina, dan timnas Jepang. Mohon supporter terus berikan dukungan penuh untuk perjuangan timnas Indonesia. Saya sendiri pasti akan terus mendukung, ucap dia. Timnas Indonesia yang kini dilatih Patrick Kluivert memang masih menyisakan 3 pertandingan di persaingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menghadapi timnas Australia yang jadi debut, pada FIFA Matchday periode Maret 2025 juga ada laga menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa,
25 Maret 2025. Dua duel pamungkas dimainkan Timnas Indonesia pada Juni 2025. Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Cina pada 5 Juni 2025 dan bertandang menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Dua tim peringkat atas klasemen akhir berhak lolos langsung, sedangkan posisi ketiga dan empat masih memiliki peluang melalui putaran keempat. Kekalahan dari Timnas Australia membuat tim asuhan Patrick Kluivert berada di posisi keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kalah telak dari Timnas Australia. Rahmat Darmawan kritik taktik Patrick Kluivert. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 1-5 dari Timnas Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney, Australia, Kamis, 20 Maret 2025. Hasil didapat Timnas Indonesia ini menjadi debut yang mengecewakan bagi pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang diharapkan dapat membawa angin segar bagi Timnas Indonesia. Sayangnya, performa tim di lapangan tidak mampu memenuhi ekspektasi penggemar, yang berharap setidaknya hasil imbang atau kemenangan. Timnas bahkan harus menelan kekalahan telak dan sedikit mengubur kemungkinan lolos ke Piala Dunia melalui jalur runner-up. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Rahmat Darmawan, yang jadi komentator pertandingan tersebut, memberikan analisis mengenai performa Timnas Indonesia. Menurutnya, salah satu faktor yang membuat Indonesia tampil kurang maksimal adalah tidak dioptimalkannya performa Kelvin Verdong sebagai wingback. Kita tidak mengoptimalkan kemampuan Kelvin Verdong hari ini dengan maksimal. Kita tahu Verdong sangat membantu lini pertahanan sekaligus penyerangan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, dan itu sangat ideal untuk pemain-pemain depan kita, ujar Rahmat Darmawan. Selain itu, Rahmat juga menyoroti peran wingback yang tidak bekerja efektif dalam pertandingan ini. Menurutnya dalam pertandingan pendukung Indonesia tidak diberikan penampilan yang ideal dari dua wingback timnas. Sehingga praktis kita hanya mengharapkan kinerja dari pemain depan. Dan itu pun sangat mudah diblok oleh lini tengah lawan yang sangat defensif yakni 5-4-1. Sehingga peran dari dua wingback kita yang hari ini kita harapkan keluar sama sekali tidak terjadi. Ini perlu kedepannya mengembalikan kembali posisi Verdong sebagai wingback, tambahnya. Diketahui, Indonesia sebenarnya tampil cukup agresif di menit-menit awal dan bahkan mendapatkan peluang emas lewat titik penalti. Sayangnya, Kevin Dix yang dipercaya sebagai eksekutor gagal memanfaatkan kesempatan tersebut. Setelah kegagalan penalti itu, momentum permainan berubah dengan Australia mulai mengambil kendali penuh atas pertandingan. Meskipun sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol ular Romeni pada menit ke-78, Indonesia tetap kesulitan menahan dominasi Australia yang mencetak 5 gol tanpa kesulitan berarti. Babak-babak awal sebenarnya sangat anomali. Saat melakukan pertandingan tandang, di menit-menit awal harusnya kita lebih berhati-hati, saran Rahmat Darmawan. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan bagi Timnas Indonesia yang tengah berusaha membangun performa di bawah asuhan Patrick Kluivert. Evaluasi mendalam dan perbaikan strategi akan menjadi kunci bagi skuad Garuda agar dapat bangkit dalam laga-laga mendatang. Timnas Indonesia kalah telak 1-5 dari Timnas Australia, debut yang memalukan Patrick Kluivert. Kekalahan telah diraih Timnas Indonesia usai kalah 1-5 dari Timnas Australia dalam laga matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Hasil ini menandai debut buruk Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sebetulnya tampil menjanjikan di awal babak pertama. Permainan yang ditampilkan Jai Idzes Kolega sempat memaksa Timnas Australia bermain bertahan. Timnas Indonesia sebetulnya punya kans unggul lebih dulu lewat tendangan penalti di menit 5. Sayangnya Kevin Dix yang maju sebagai Algojo gagal melakukan tugasnya, tendangannya masih menerpa mistar gawang. Setelahnya tim besutan Patrick Kluivert banyak mendapat tekanan dari Timnas Australia. Bahkan, The Soceros mampu mencetak 2 gol cepat di menit 17 dan menit 20 lewat Martin Bailey dan Nishan Velupillai. Indonesia coba bermain lebih agresif untuk mengejar ketinggalan 2 gol. Namun usaha tim Garuda masih belum membuahkan hasil. Alih-alih memperkecil skor, Indonesia malah kembali kebobolan di menit 34 lewat Jackson Irvine. Skor 3-0 bertahan hingga turun minum. Timnas Indonesia coba bangkit di babak kedua. Timnas Indonesia bermain lebih agresif usai jeda untuk mencetak gol cepat. Menit 50, Timnas Indonesia mendapat peluang lewat tendangan bebas. Namun tendangan Kelvin Verdong masih membentur pagar betis tuan rumah. Timnas Indonesia masih mengancam di menit 52 lewat ular Romeni.
namun tendangannya masih bisa diamankan kiper Mateu Ryan. Menit 60, ganti timnas Australia mengancam lewat serangan balik cepat. Beruntung tendangan pemain pengganti, Brandon Borrello masih bisa dibendung Martin Paes dan menghasilkan tendangan sudut. Namun dari sepak pojok itu, timnas Australia justru mampu memperbesar skor menjadi 4-0 lewat sundulan Lewis Miller. Indonesia belum menyerah mengejar ketinggalan gol. Hanya saja, serangan yang dibangun masih mudah dipatahkan lini pertahanan Australia. Usaha Indonesia memperkecil kedudukan akhirnya tercipta di menit 77 lewat ulah Romeni. Pemain asal Oxford United FC itu sukses memenangi duel sebelum menaklukkan kiper Australia, Mateu Ryan. Skor kembali berubah di penghujung laga. Australia menambah keunggulan lewat sundulan Jackson Irvine pada menit ke-90 memanfaatkan tendangan pojok. Skor 5-1 berakhir hingga peluit akhir dibunyikan. Media Vietnam sebut harapan timnas Indonesia ke Piala Dunia hancur total. Media Vietnam ikut menyoroti kekalahan telak timnas Indonesia yang dibantai 1-5 oleh timnas Australia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia harus menerima kekalahan telak saat bertandang ke Sydney menghadapi Australia pada matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis, 20 Maret 2025. Bertanding di depan suporter lawan, Kevin Dix yang berpeluang membawa timnas Indonesia, unggul saat laga baru berjalan 8 menit lewat hadiah penalti yang didapat. Sayangnya, eksekusi bek kanan FC Copenhagen itu masih mengenai tiang kanan gawang. Peluang emas pun lenyap seketika hingga petaka muncul di menit ke-18. Giliran Australia yang mendapat hadiah penalti, usai Nathan Choyaon melakukan pelanggaran di kotak terlarang, hasilnya pun tak seperti yang diharapkan. Martin Bailey berhasil memberdaya Martin Paes, timnas Australia unggul 1-0 dan berselang 2 menit gawang Indonesia kembali bobol. Nishan Velupillai yang lolos dari offside kembali membuat Martin Paes tak berdaya. Menit ke-39 Jackson Irvine membuat keunggulan bertambah 3-0. Di babak kedua, Lewis Miller semakin membuat jauh keunggulan Australia lewat golnya di menit ke-61 dan pesta gol tuan rumah ditutup Jackson Irvine menit ke-90. Timnas Indonesia berhasil mencetak gol hiburan menit ke-78 lewat aksi ulah Romeni, skor 5-1 akhirnya menutup pertandingan ini. Publik Vietnam yang memantau laga ini senang bukan kepalang, melihat timnas Indonesia dibantai habis-habisan timnas Australia. Lewat salah satu media lokalnya, Vietnam menilai bahwa mimpi timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 telah hancur total. Timnas Indonesia terpojok setelah kekalahan telak dari Australia, tulis media Vietnam, dan Tricom VN. Indonesia menelan kekalahan 1-5 dari Australia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan Garuda untuk lolos ke Piala Dunia pun hancur total, imbul laporan media Vietnam tersebut. Menurut media Vietnam ini, timnas Indonesia sebenarnya tampil percaya diri di depan puluhan ribu pendukung Australia. Ditambah laga ini merupakan debut Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia pengganti Shin Tae-yong. Sayangnya debut legenda sepak bola Belanda itu harus tercoreng dengan kekalahan telak dari timnas Australia. Timnas Indonesia tampil percaya diri sebagai tamu Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis dan Tricom VN lagi. Ini merupakan laga perdana pelatih Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala tim Nusantara. Namun, debut pelatih Kluivert berubah menjadi mimpi buruk ketika Indonesia kalah 1-5 dari Australia, imbuh mereka. Usai melawan Australia, timnas Indonesia akan kembali ke tanah air, dengan segera mempersiapkan laga selanjutnya melawan Bahrain. Pertandingan melawan Bahrain digelar pada Selasa, 25 Maret 2025, di Stadion Utama Gelora Bung Karno M, Jakarta. Timnas Indonesia harus memastikan kemenangan di laga ini jika masih menginginkan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.